Oke, aman. 47 exit. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 ya. Jadi rekursif ini sebenarnya seperti bisa menggantikan kondisi looping ya, loop. Assalamualaikum, halo Sobat USL, jumpa lagi dengan Bang Rajo di channel YouTube One String Lab di playlist tutorial C++ untuk siswa SMA dan SMK. Pada playlist ini, Bang Rajo akan mengajarkan bahasa pemrograman C++ secara perlahan-lahan agar dapat dimengerti oleh para pemula. Nah, di video kali ini, Bang Rajo akan membuat program untuk menampilkan deret bilangan dengan menggunakan metode rekursif. Oke, apa itu rekursif? Rekursif itu adalah sebuah fungsi di mana di dalam fungsi tersebut memanggil fungsinya sendiri. Jadi fungsi memanggil fungsi sendiri gitu. Jadi berulang. Fungsi memanggil fungsi. Ya, seperti itu. Oke, gimana bentuk jelasnya kita akan mulai sama-sama. Oke, kita akan bisa include dan namespace, using namespace. Oke ya. Nah, sekarang kita akan buat sebuah deret bilangan. Nanti kita perlu integer main. Nah, kita perlu sebuah bilangan ya, integer i misalkan seperti itu. Kemudian i-nya sama dengan 10 misalkan seperti itu. Nah, kita akan buat deret dari 1 sampai 10 gitu ya misalkan. Kemudian kita akan buat sebuah deret ya, misalkan kita kasih nama deret naik gitu ya, dari 1 sampai 10. Nah, dia perlu sebuah awalan ya dari berapa, kemudian dia perlu akhiran sampai berapa gitu misalkan. Nah, nanti Abang Rajo jelaskan ya. Kita tulis dulu, misalkan A lebih kecil dari sama dengan B gitu ya. Maka kita cout A misalkan. Oke, kemudian A++ kita tambahkan A-nya. Kemudian kita return naik A, B. Nah, kemudian kita kasih else di sini, return 0. Ya, nah gitu. Nah, jadi di sini kita lihat apa yang disebut rekursif adalah ketika sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri. Ini kan kita lihat ya, fungsi naik itu kan memanggil dirinya sendiri ya. Fungsi naik ini kan ada di dalam proses memanggil ini naik A, B ini kan ada di dalam fungsi naik. Jadi dia memanggil dirinya sendiri. Nah, kalau rekursif gitu ya, dia memanggil dirinya sendiri. Oh, enggak selesai dong Bang. Ada selesainya. Ya, ada selesainya ini di else. Ketika satu kondisi dia tidak akan memanggil dirinya sendiri. Kapan itu tercapai? Ketika A lebih besar dari B. Ketika A lebih besar dari B, maka dia return 0. Dan returnnya tidak memanggil dirinya sendiri. Gitu. Nah, kita buktiin ya. Kita coba panggil naik. Oke. Kemudian kita perlu naiknya mulai dari 1 gitu ya, koma i gitu ya. Ya, atau kita kasih A deh di sini. Awal gitu ya. Misalkan A-nya sama dengan 1 gitu. Oke, gini kita kasih A gitu. Oke, ya kita compile. Oke, aman. 47 exit. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 ya. Jadi rekursif ini sebenarnya seperti bisa menggantikan kondisi looping ya, loop itu bisa kita ubah semua kode kita yang sifatnya looping itu bisa kita ubah ke rekursif, biasanya seperti itu ya. Karena dia pasti punya kondisi di mana kondisi itu akan berhenti ya. Kapan kondisi itu akan berhenti? Ketika ini menjadi false ya. Menjadi false berarti dia akan manggil else, dan else tidak lagi memanggil dirinya sendiri, dan disitulah dia akan berhenti.
ketika satu kondisi dia tidak lagi memanggil dirinya. Jadi kapan rekursif itu berhenti? Ketika satu kondisi dia tidak lagi memanggil dirinya. Nah, itu saatnya berhenti gitu ya. Nah, kalau ini kan masih manggil terus nih. Nah, dari A-nya 1 lebih kecil dari 10 kan, B-nya 10 tadi. Looping, A-nya cetak, looping naik lagi ke atas. Manggil lagi, manggil. Ketika A-nya plus jadi 11, maka 11 ini kan akan false dan dia akan begini. Ya, seperti itu. Nah, itu konsepnya. Nah, sekarang kalau kita buat yang turun gimana? Kita buat yang turun ya. Yang turun sebenarnya lebih simpel ya. Sebenarnya yang naik juga bisa lebih simpel, cuman takutnya nanti maksudnya tidak perlu dua variabel, itu satu variabel aja cukup. Tapi biar kelihatan lebih mudah penjelasannya kita pakai dua variabel aja gitu. Jadi di sini nanti yang berubah kan A-nya terus nih. Plus jadi dari 1, 2, 3 yang B-nya tetap 10 terus kan sampai akhirnya kondisinya tidak terpenuhi, dia return 0, else return 0 tidak manggil dirinya sendiri, maka looping akan berhenti atau rekursif akan berhenti. Nah, kalau yang turun kita yang turun kita buat juga deh, turun sampai ke A juga ya sama B gitu deh. Integer B kita buat juga deh 2 biar enak. Oke, sekarang kita berarti if ketika B lebih besar dari A, ya kan gitu ya. Ketika B-nya kan 10, kan kita mungkin turun ya. Maka dia cout, turun itu artinya 10, 9, dan seterusnya ke bawah. Cout A, oke. Kemudian return, turun, itu kita amin min dulu deh. Amin min, return, turun, A kurang, turun A, B. Kemudian harus ada kondisi di mana dia tidak memanggil dirinya sendiri. Else, return 0 gitu ya. Kita coba panggil ya. Ini turun, ini naik. Kita panggil dulu. Ini biar enggak ini. Oke. Ini yang turunnya. Ya betul. Ini yang turun. Oke, jadi 10, 9, dan seterusnya. Oke, kita compile. Kita running lagi. Yes. Wah, kenapa ini? Nah, ini ya. Buktinya gagal. Oh. Kenapa dia gagal? B lebih besar dari A. Oke, yang dikurangi harusnya B-nya ya, bukan A-nya. Karena dia naik terus ya. Oke, salah nih. Berarti ini dikuranginya harusnya B. Ya, karena dia turun kan. A-nya yang ke 1 ya. Jadi akan mencapai ke A ke 1. Oke, yang diturunin B-nya dari 10, 9. Dan ini yang di-print berarti B. Bukan A. Oke, ya. Compile ulang. Kesalahan. Nah, 2. Oke, kurang sama dengan. Dia sampai 1. Oke, kita compile ulang. Kita running lagi. Oke, ya bisa ya. Jadi kita udah berhasil membuat ya dia turun gitu ya. Ini B-nya turun, B-nya jadi 10 dari 10, lebih kecil dari 1 kan hanya 1. Oke, benar, 1. Min 1 9 naik lagi ke atas, 9 lebih besar dari 1, benar, naik lagi sampai 0 ya. 0 lebih kecil, lebih besar dari sama dengan 1, false, else return 0, akhirnya dia nggak akan looping lagi gitu ya. Nah, kayak tadi itu kan contoh kalau kita nggak salah mendefinisikan proses loopingnya ya, looping di rekursif ini, dia akan looping terus nggak selesai gitu. Ya, jadi rekursif itu gitu ya. Jadi dia adalah fungsi di mana fungsi tersebut memanggil dirinya sendiri gitu ya. Jadi dia manggil dirinya sendiri terus sampai ada satu kondisi di mana dia tidak akan memanggil dirinya lagi gitu.
Ya, di sini kondisinya ketika A sudah menjadi lebih besar dari B. Nah, kalau di sini kebalikan. Ketika B sudah menjadi lebih kecil dari si A, maka dia akan berhenti loopingnya. Return 0, nih 1 sampai 10 berhenti, dan 10 sampai 1 berhenti, gitu ya. Kita tes deh, misalkan nih jangan 10, min 10 gitu. Bisa nggak? Kita tes ya. Nah, berhasil ya. Min 10, min 9 sampai 10, 10, 10, 10, terus sampai min 10. Oke, sama berhasil. Jadi nggak ada masalah. Kita mulai dari 0, kita mulai dari 0, loopingnya, turun naiknya, ya berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, tidak bisa ya. Kita udah berhasil bikin deret bilangan dengan menggunakan rekursif. Ini kalau proses naik seperti ini, kira-kira proses turun juga seperti ini. Ya, sebenarnya ada banyak sih metode rekursif itu, ada yang rekursifnya lebih dari satu gitu ya. Tapi itu nanti aja. Ya, kita belajar yang gampang-gampang dulu. Oke ya. Oke, semoga Sobat OS yang suka dengan video ini silahkan berikan komentar, saran di kolom komentar, dan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari OneString Lab, karena video selanjutnya tentu saja mengenai belajar C++. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam OSL, wassalamualaikum.